Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Nama saya Chelsea Masyukri, saya dari kelas 11 ingin membahas tentang sejarah dari bagaimana terbentuknya Korea Utara dan bagaimana sih Kim Il Sung bisa memimpin Korea Utara pada zaman dulu. Ayo kita ikuti videonya. Jadi, latar belakang dari Kim Il Sung ini yaitu beliau lahir pada 15 April 1912 di Myeongdae, Korea Utara. Kemudian mereka sekeluarga pindah ke Manchuria untuk menghindari perlawanan Jepang ke Korea pada saat itu. Lalu ketika Kim Il Sung ini mulai dewasa dan juga mulai memiliki tanggung jawab untuk mengikuti perang, dia mengikuti kawanan perang yaitu perlawanan gerilya Korea pada saat itu tahun 1930-an. Nah, seiring bertumbuhnya umur dari Kim Il Sung ini mulai tertarik dengan komunisme. Nah, dengan adanya prinsip komunisme tersebut, dia pun direkrut oleh kaum otoritas dari militer Soviet. Nah, setelah ia direkrut dari otoritas Soviet, ia mulai bergabung pada militer dan juga politik. Nah, setelah Kim Il Sung ini menyukai komunisme, ia mulai bergabung dengan Partai Komunis dari Soviet. Setelah ia bergabung, ia mendapatkan gelar sebagai mayor militer kedua pada Perang Dunia Kedua di kemiliteran Soviet. Setelah Jepang mengaku menyerah dan juga kalah kepada Korea Utara pada tahun 1945, kemudian terdapat dua kubu yaitu Korea Utara dan juga Korea Selatan. Korea Utara ini didukung oleh Soviet dan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Dan setelah itu akhirnya Kim Il Sung kembali lagi ke Korea dan juga mendirikan sebuah partai komunis yang sangat besar didukung juga oleh Soviet. Pada tahun 1948, Kim Il Sung ini diangkat menjadi Perdana Menteri pertama dari Republik Demokratik Rakyat Korea. Dan juga setelahnya dia diangkat menjadi ketua dari Partai Pekerja Korea yang juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin di Korea pada saat itu. Pada tahun 1960, Kim ini melancarkan invasi ke Korea Selatan. Dan hal tersebut menimbulkan dan memicu pertentangan dan juga perkelahian serta perang pada saat itu, yaitu perang antara dua kubu dari kubu Korea Selatan dan juga Korea Utara. Perang tersebut berjalan selama 3 tahun dan mengalami kebuntuan. Setelah itu akhirnya Korea Selatan dan juga Korea Utara ini menduduki posisinya atau wilayahnya masing-masing dengan pemimpinnya masing-masing. Sementara Kim masih menjadi pemimpin dari Korea karena Kim ini memiliki idealisme komunis. Jadi Kim ini masih membawa idealisme tersebut dalam ranah politik di Korea Utara. Nah, selain itu beliau ini mengeliminasi rival-rival mereka dan juga lawan politik mereka di sana. Setelah mengeliminasi lawan politik, ia mulai mengembangkan idealismenya sendiri dan juga mulai mengembalikan sektor-sektor dari militer dan juga industri. Jadi pada saat itu Korea Utara ini lagi pesat banget perkembangan dari industri dan juga militernya. Namun di masa kepemimpinannya dia ini mengambil filosofi bernama Junche yang artinya kemandirian untuk wilayah Korea Utara. Nah, kemandirian ini meliputi kemandirian dari sektor ekonomi. Nah, dengan adanya kemandirian tersebut, Korea Utara itu berbeda dari negara-negara lainnya seperti negara kita yang bisa impor dan ekspor, karena Korea ini tidak menerima impor maupun ekspor. Jadi ia mengembangkan ekonominya sendiri. Tapi dengan dibuatnya Junche malah membuat ekonomi di Korea Utara semakin buruk. Kenapa? Karena perkembangan ekonomi di sana semakin tidak maju dan masyarakatnya banyak yang mengalami stagnan dan juga kemiskinan pada tahun 1990-an. Seperti yang kita tahu bahwa Korea Utara merupakan negara paling terisolasi di seluruh dunia dan juga negara yang paling individualis dan paling tidak terbuka terhadap apapun. Korea Utara ini juga tidak menerima ekspor dan impor dari luar, tidak seperti negara kita. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena ternyata Kim Il Sung ini menerapkan batas untuk rakyatnya supaya tidak mendapatkan informasi dari luar. Dan selain itu, Kim Il Sung juga telah meminta anaknya untuk masuk kepada partai politik supaya dapat meneruskan jejak ataupun kekuasaannya. Dan setelah pada tanggal 8 Juli 1994, akhirnya Kim Il Sung wafat dan anaknya Kim Jong Il bisa mewariskan kekuasaannya
sebagai Perdana Menteri di Korea Utara. Setelah kita coba buat melihat dari ke belakang kisah-kisahnya tadi, ternyata Kim Il Sung ini benar-benar mempengaruhi Korea dengan sangat kuat, dan juga ideologinya sampai sekarang itu masih diterapkan di Korea Utara. Keluarganya masih menjabat dan juga beliau disebut sebagai Bapak atau Presiden Abadi Republik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.